Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Juni. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juni ini ya. Kayak aku mendapatkan gini, tantangan yang kamu hadapin entah berapa bulan belakangan, berapa minggu, berapa tahun bahkan ya. Kayak ini sebagian dari kamu sebuah siklus yang panjang. Itu adalah cara semesta untuk membawa transformasi besar dalam cara berpikir kamu, mentalitas kamu. Untuk apa? Kamu akan menjadi sosok guru, sosok role model, dan juga akan membagikan apa yang sudah kamu pelajarin itu untuk orang terdekat kamu atau untuk skala yang lebih besar lagi. Kenapa aku bisa bilang gitu nanti kita bahas lebih lanjutnya ya. Tapi kita mulai dulu nih dari oracle kamu yang pertama itu ada Saturnus. Saturnus itu kata kuncinya struktur gitu. Saturnus itu adalah planet yang akan memberikan tantangan di hidup kamu, terus juga akan memberikan apa ya, kesulitan-kesulitan supaya apa, tulang kamu kuat, tulang kamu tuh kayak bukan tulang, karakter kamu tuh bertumbuh gitu. Kamu jadi orang yang lebih bijak, lebih kuat dan bisa menghadapi apapun gitu. Jadi kayak ini juga sebuah tema kolektif di Leo kolektif ya. Jadi kayak memang ada sebagian yang siklusnya tuh agak panjang dan agak berat gitu. Dan ini membawa transformasi tadi yang aku bilang, oke. Lalu yang berikutnya bisa juga transformasi di dalam pikiran ini berhubungan dengan kepercayaan diri. Karena apa? Confidence is your key to success. Kepercayaan diri adalah kunci kamu menuju kesuksesan dalam karir, kesuksesan masalah percintaan. Dan gini, mungkin ya ada momen di mana kamu mungkin patah semangat, mungkin momen kamu terpuruk, mungkin kamu kehilangan kepercayaan diri kamu, di mana biasanya kamu orang yang sangat on fire, sangat percaya diri, tapi hal-hal yang terjadi entah berapa minggu, bulan, tahun belakangan ini membuat nyala api itu redup dalam diri kamu. Dan ini waktunya kembalikan semangat itu, kepercayaan diri kamu, karena itu semua dimulai dari apa ya, dimulai dari pikiran gitu. Segala hal yang ada di hidup kita dimulai dari pikiran, dan aku mau kamu mengambil apa ya, sesuatu yang penting dari reading ini untuk apa kamu aplikasikan dan membawa perubahan di hidup kamu. Oke. Lalu kita lihat oracle yang berikutnya adalah cloud, lalu ada snake, lalu ada kunci gitu. Cloud itu menggambarkan kebingungan gitu, confusion, tantangan, tapi itu bukan sesuatu yang berlangsung lama. Kayak aku melihat juga ada mental block, ada limiting belief, cara berpikir yang mungkin selama ini kamu apa ya, kamu lakukan gitu pada diri kamu, batasan-batasan yang kamu sebenarnya bisa kamu hadapin, tapi kamu hidup dalam mentalitas seperti itu. Tapi sekarang dengan banyak proses yang udah kamu laluin, kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda, kamu punya mentalitas yang berbeda, dan itu gambar ular ini biasanya aku melihat itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Tapi ular itu juga melambangkan transformasi, karena apa? Kalau kamu tahu ular itu selalu ganti kulit ya, dia akan tanggalkan kulitnya, nanti berapa waktu lagi dia ganti kulit lagi, sama seperti itu. Kayak ada part di dalam diri kamu, kayak kamu menanggalkan kulit kamu, dalam tanda petik kulit kamu yang lama, cara berpikir kamu yang lama, versi diri kamu yang lama. Dan itu aku melihat transformasi itu. Makanya tadi aku bilang ada tema, ketika kamu paham sesuatu, kamu akan membagikan pesan itu, wisdom yang kamu punya, kebijaksanaan itu kamu akan bagikan kepada dunia, entah untuk orang di sekitar kamu atau skala yang lebih besar lagi. Dan lihat, kunci itu gambar kayak ada pintu yang terbuka gitu buat kamu, atau semesta bukakan jalan untuk kamu, atau ada solusi jalan keluar sebuah pemahaman yang berbeda, kayak ada jendela dunia tuh terbuka gitu buat kamu gitu, untuk melihat sebuah hal yang berbeda ya. Mari kita bahas tarotnya. Nah, tema besar kamu adalah Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu adalah kartu yang berbicara tentang skill, tentang kemampuan, kompetensi dalam hal-hal praktikal, tapi juga aku melihat itu sebagai bagian dari self development gitu. Nah, aku melihat ini kayak itu bagian dari perjalanan kamu dengan tadi ya, struktur Saturnus, dengan tantangan, dengan kesulitan, kamu belajar ada mentalitas yang berbeda dan kamu melakukan perubahan itu dari dalam. Karena di reshuffle kamu tuh konfirmasinya adalah King of Cups gitu, kematangan emosional, kedewasaan. Dan King of Cups itu juga adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang menolong orang lain gitu, seperti dokter, perawat, volunteer, relawan gitu. Nah, orang-orang yang juga merawat orang lain gitu, selain dia punya kematangan dan kedewasaan, dapat meregulasi dirinya dengan baik ya. Lalu kita bahas yang berikutnya, blessing kamu nih, Eight of Cups gitu. Eight of Cups itu gambarnya tuh seperti menuju cahaya, sama seperti kamu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Masa gelap itu sudah berakhir, atau kamu semakin dekat gitu dengan cahaya. Ujung dari, ibaratnya kalau kamu jalan di lorong gelap, ujungnya tuh semakin dekat, kayak titik cahayanya tuh semakin besar. Dan aku melihat untuk kamu yang resonate ya dengan struggling yang dari tadi aku bilang di awal,
Ini adalah bagian kamu keluar dari lorong kegelapan itu, di mana kamu menemukan apa ya, kayak momen pencerahan gitu, pemahaman yang berbeda tentang diri kamu, tentang dunia, tentang kepercayaan diri yang sempat hilang, itu membawa sesuatu yang baru. Ya versi diri kamu yang baru, jawaban yang kamu cari, pemahaman yang berbeda terhadap dunia. Terus Eight of Cups itu kan juga berbicara menemukan atau mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, atau bisa jadi ini perjalanan kamu mendefinisikan bahagia kamu yang sesungguhnya gitu. Mungkin di fase kamu yang sebelumnya kamu kayak mungkin berada di hubungan yang salah, berada dalam pekerjaan yang kamu gak happy, berada dalam situasi di mana kamu memberi tapi hubungan yang gak dua arah. Nah di sini kamu berjalan menuju tempat di mana kamu bisa dapat itu semua gitu, definisi bahagia kamu yang sesungguhnya. Dan kamu berjalan itu suatu tempat yang solid gitu, itu suatu tempat yang stabil. Ada apa ya, aku melihat kayak semesta mendatangkan tawaran, pemberian, pintu-pintu hubungan yang reliable gitu. Nah yang jadi tantangannya adalah aku nggak melihat ini sebagai sesuatu yang besar sih, karena of sort ini kan tadi tuh kayak yang gambar awan ini menggambarkan kebingungan gitu, kayak pandangannya berkabut, gak bisa melihat dengan jernih. Tapi menurut aku ya, um, kamu tuh udah semakin semakin tadi yang aku bilang di awal, semakin dekat dengan ujung lorong itu. Jadi cahayanya tuh semakin kelihatan, dan sekarang kamu tuh semakin bisa melihat segala hal dengan lebih jernih lagi ya. Konteksnya tuh kehidupan dalam skala besar, kayak bigger picture-nya, ibaratnya puzzle tuh kamu udah bisa melihat gambarnya tuh semakin semakin utuh gitu. Tinggal kamu tambahin lagi kepingan-kepingan yang belum ada. Ini tantangannya, dan aku nggak merasa ini sebagai sesuatu yang besar sih, karena kamu udah punya pemahaman yang berbeda. Makanya aku bisa bilang kamu tuh akan dalam perjalanan untuk jadi sosok guru, sosok mentor, atau role model ya. Nah ini di sini tuh nggak ada yang spesifik menggambarkan tentang hubungan romantis, tapi aku bisa melihat sih potensial hubungan romantis yang apa ya, yang kamu akan rasa berbeda dari hubungan-hubungan yang kamu temuin sebelumnya. Dan di pre-shuffle kamu juga aku melihat ada komitmen yang serius yang sedang dalam perjalanan menuju kamu. Karena lihat di sini ada King of Wands, terus ditutup, reading kamu ditutup dengan Queen of Wands gitu. Ini adalah divine counterpart, energi api. Terus juga ini adalah kayak kamu, King of Wands itu kan orang yang passionate sama apa yang dia lakukan. Dia membangun karirnya dari nol. Bisa jadi dia punya kompetensi, dia senang dengan pekerjaannya, dia skillful dalam bidangnya, dia kreatif, dia magnetic, dia charming. Ini kayak ibaratnya kamu memang selalu charming gitu, tapi karena semangat hidup atau kepercayaan diri itu sempat pudar, kamu kehilangan cahaya itu. Tapi aku melihat kamu kembali lagi dengan cahaya itu di dalam diri kamu, dan itu juga akan jadi sesuatu yang magnetik. Makanya di sini kamu narik nih energi divine counterpart kamu gitu, dengan kayak kalian tuh ibaratnya sama-sama kayak punya magnet, jadi cuman masalah waktu aja sampai kalian ketemu ya. Terus yang jadi advice kamu adalah Page of Pentacles ini kan energi murid gitu, tapi ini juga bisa berbicara berada di fase awal gitu. Di fase awal mungkin kamu punya peran yang baru tadi, sebagai role model, sebagai mentor, sebagai guru. Sebagian lagi juga mungkin menekuni sebuah bidang yang baru, atau menemukan tempat kerja yang baru yang lebih vibe-nya tuh lebih fulfilling buat hati kamu gitu ya. Terus di sini tuh angka 8 tuh signifikan banget gitu. Apakah kamu Leo Agustus atau ada sesuatu yang signifikan di bulan Agustus? Lion Gates portal juga ya. Portal 88 gitu, tanggal 8 Agustus, entah dari tahun lalu, berapa tahun belakangan. Terus bisa jadi juga mungkin ada sesuatu yang signifikan di Agustus tahun ini. Terus angka 8 tuh kan kayak kalau dibalik dimiringin itu kan kayak simbol infinity gitu. Ini adalah siklus kamu yang akan terus bertransformasi untuk jadi versi terbaik diri kamu. Dan aku bilang kamu bisa gitu. Dengan apapun ya, dengan segala siklus naik turunnya kehidupan, kamu akan semakin dekat untuk jadi versi terbaik diri kamu. Karena itu kalau kamu lihat gambar strength itu kan kartunya Leo ya, dan di gambar strength itu ada simbol infinity juga. Dan proses transformasi yang konstan itu bagian dari signature energi kamu. Menurut aku gitu, kamu nggak terima juga nggak apa-apa, tapi ini kayak pemahaman aku gitu loh. Oke, aku rasa segitu aja. Aku kayak excited banget bulan Juni ini buat kamu. Energinya terasa lebih fresh secara kolektif juga. Untuk kamu kayak ada sosok baru yang signifikan, yang sama-sama tuh kalian kayak saling menarik gitu loh, dengan magnet yang ada di dalam diri kalian gitu. Dan dengan proses yang kamu lewatin ini saatnya untuk kamu happy lagi, excited lagi sama hidup kamu. Dan aku melihat juga kayak
kamu udah keluar dari kabut-kabut, dari kegelapan itu semakin dekat menuju cahaya, atau bahkan mungkin sebagian udah lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.